Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun selamat bertemu kembali di sesi mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Negara. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya yang sudah saudara-saudara dapat, materi pengantar dari hukum acara ini adalah akan lebih spesifik bagaimana tata cara prosedur beracara di lembaga yang menangani persengketaan terkait dengan hukum konstitusi. Dalam hal ini tentu pada pertemuan sebelumnya sudah diobrolkan, sudah didiskusikan terkait dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. Lebih utama adalah pada Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan terkait dengan pengujian undang-undang, dan juga tentunya bagian dari peradilan tata negara itu adalah Mahkamah Agung yang juga punya kewenangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu lebih spesifik pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi batu uji di Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 45, atau kita menyebutnya sebagai konstitusi, yang artinya bisa jadi materi muatan Undang Dasar 45 atau prinsip-prinsip konstitusi yang hidup dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan kita. Sedangkan titik atau batu uji dari Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah undang-undang itu sendiri gitu. Saudara sekalian, peserta pada mata kuliah hukum acara ini, mata kuliah ini tentu pada bagian hari ini, sesi hari ini kita akan lebih spesifik pada bagaimana hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 di Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita bicara lebih lanjut bagaimana prosedur ataupun mekanisme hukum acara pengujian undang-undang itu, tentu kita akan berbicara kenapa ada judicial review, kita sebut seperti itu. Ada juga sebagian teori menyebutnya sebagai constitutional review. Ada juga menggunakan istilah constitutional education. Ada juga menggunakan istilah Tutschingreh gitu. Tetapi penggunaan istilah ini kadang tumpang tindih untuk menunjukkan pada hal satu yang seharusnya dalam pengertiannya adalah berbeda gitu. Nah, saudara sekalian, dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini tentu kita tidak bisa terlepas dari sejarah. Kenapa judicial review ini kita adopsi, atau kenapa secara umum di negara-negara yang menganut negara hukum yang demokratis itu mengadopsi baik model dengan satu kesatuan di bawah satu Mahkamah Agung misalnya sebagai satu kekuasaan kehakiman yang tunggal, ataupun model kekuasaan kehakimannya yang berkamar dua gitu. Model kita kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua kamar, dua rumah gitu. Satu kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebelahnya oleh Mahkamah Agung. Dua lembaga yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman, berbeda pada konstruksi atau pada kewenangan saja gitu. Sedangkan dari sisi kedudukannya mereka ada seimbang, sama-sama organ konstitusi. Saudara sekalian, tentu kalau kita membaca teori, buku-buku textbook ataupun teori peraturan perundang-undangan yang khususnya spesifik bicara hukum acara ataupun pengujian undang-undang, maka kita tidak akan lepas dari cerita bagaimana kasus Marbury versus Madison di Amerika Serikat pada tahun 1807. Di sana tidak diatur itu apa kewenangan dari hakim Mahkamah Agung untuk menjudicial review atau menguji peraturan perundang-undangan, tidak diatur gitu. Jadi Judicial Act Mahkamah Agung Amerika itu, Judicial Act-nya Amerika Serikat itu tidak memberikan kewenangan kepada hakimnya untuk melakukan judicial review atau menguji. Tetapi dalam pertimbangan ketika kasus ini muncul, Hakim Agung menyebutkan bahwa memang betul tidak diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Tetapi
Hakim Agung Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Federal, Hakim Agung di Amerika menyatakan bahwa kami bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Atas dasar pemikiran itulah kemudian judicial review itu kemudian dilakukan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung Amerika. Sejak tahun 1807 itulah kemudian berkembang pemikiran, gagasan mendorong agar adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang atau terhadap peraturan perundang-undangan. Kondisi ini atau kondisi faktual ini adalah untuk sekaligus menegaskan bahwa tidak ada supremasi organ lembaga di antara organ yang lain gitu. Karena produk dari legislatif itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung pada saat atau oleh kekuasaan kehakiman gitu. Kita disebut seperti itu. Sehingga prinsip check and balances di antara organ negara itu terjadi gitu. Makanya kemudian dalam perkembangan di Austria misalnya pada tahun 1919 itu terbentuk adanya konstitusi Austria yang pada perkembangan di setahun kemudian pada tahun 1920-nya di sana dibentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Jadi di Austria merupakan cikal bakal adanya Mahkamah Konstitusi yang sampai dengan abad ke-21 ini Indonesia termasuk dalam kelompok barisan negara yang mengadopsi model the Kelsenian model ini gitu. Jadi Verfassungsgerichtshof atau Constitutional Court yang berada di luar Mahkamah Agung model Austria itu yang diadop di Indonesia di tahun 2003 dengan perubahan Undang-Undang 45 di beberapa tahun sebelumnya gitu. Kalau kita membuka kembali pada pembahasan di BPUPKI sendiri, sesungguhnya di tahun 45 pada sidang BPUPKI, Yamin sudah menginformasikan, sudah mendorong gitu. Jadi Muhammad Yamin mendorong agar kekuasaan Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman kemudian kita sebut seperti itu diberikan kewenangan untuk menjadi pembanding atas peraturan perundang-undangan. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada supremasi parlemen itu, tidak ada supremasi organ kekuasaan yang lain gitu. Ketika produknya itu bisa dilakukan pengujian, maka otomatis perilakunya atau tata cara bekerjanya itu betul-betul mempertimbangkan agar jangan sampai produk yang dibuat oleh kekuasaan parlemen itu atau kekuasaan legislatif itu dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi gitu. Itu cerita sedikit tentang latar belakang dari proses kenapa judicial review itu muncul gitu. Nah, kalau kita berbicara sedikit ke sejarah Indonesia, sebenarnya di tahun-tahun sebelum reformasi kita mengenal adanya kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan pengujian undang-undang itu oleh MPR gitu. Atau secara teoritis kita menyebutnya sebagai legislative review gitu. Tetapi itu tidak sempat dilakukan oleh MPR gitu. Nah, di tahun setelah reformasi lalu kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 45 lalu diadopsinya Mahkamah Konstitusi Indonesia, maka kita mengenal adanya organ kekuasaan kehakiman yang secara spesifik mempunyai kewenangan dalam pengujian undang-undang di Indonesia. Dari sisi model pengujian, kita akan sedikit bicara teoritis sebelum masuk materi hukum acaranya gitu ya. Dari sisi model pengujian, kita mengenal ada namanya pengujian internal. Orang biasa pengujian internal ini karena memang dilakukan oleh organ pembentuknya sendiri gitu. Biasa kita menyebut misalnya ada executive review, ada legislative review. Executive review ini adalah untuk menguji atau menilai produk dari eksekutif yang memang mereka sendiri yang membuat. Contoh dari pola executive review ini adalah bagaimana peraturan daerah itu diuji oleh pemerintah, oleh menteri, lalu ada pembatalan oleh presiden. Itu adalah contoh dari executive review. Yang kedua, pengujian secara internal itu kalau dilakukan oleh DPR misalnya, maka kita mengenal sebagai legislative review atau oleh parlemen gitu ya. Kalau di kita
Model legislative review itu contohnya adalah kalau dalam praktis menghasilkan undang-undang tentang perubahan dari undang-undang tertentu gitu. Misal Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah tahun 2014 itu produknya itu kemudian diubah dengan undang-undang yang terakhir, misalnya diubah dengan Undang-Undang 6 tahun 2020 misal gitu. Undang-Undang 6 2020 bukan Pemda ya, tapi itu undang-undang tentang pemilu kada gitu. Tapi secara prinsip model legislative review itu adalah undang-undang itu diuji atau dinilai sendiri oleh pembentuknya, oleh legislatifnya sendiri gitu. Yang kedua, model pengujian itu juga secara teoritis dikenal dengan cara pengujian yang dilakukan oleh organ eksternal. Nah, dalam organ eksternal ini dilakukan oleh kekuasaan kehakiman gitu. Model dalam pengujian oleh kekuasaan kehakiman juga ada dua model. Satu dilakukan judicial review, itu model pengujian yang banyak diadop di berbagai mahkamah konstitusi dengan kewenangan mahkamah hanya menunggu apakah ada permohonan setelah disahkan gitu ya. Setelah disahkan satu RUU, maka baru kemudian ada permohonan untuk pelaksanaan pengujian. Tetapi kalau belum disahkan, mahkamah tidak terlibat sama sekali, tidak ada proses untuk melakukan pengujian gitu. Yang kedua adalah pengujian yang dilakukan pada saat RUU masih berbentuk RUU, belum disahkan menjadi undang-undang atau belum diundangkan gitu. Nah, kalau model pertama yang judicial review itu banyak dilakukan di negara yang secara umum kita temukan adanya Mahkamah Konstitusi, maka judicial review ini ditemukan salah satunya adalah di Prancis dengan the droit konstitusionalnya gitu, atau Mahkamah Konstitusinya Prancis. Di sana undang-undang yang belum diundangkan gitu, belum diundangkan dibahas. Nah, pada saat itulah sebelum diundangkan sebagai undang-undang RUU itu dilakukan penilaian oleh Mahkamah Konstitusinya gitu. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia sendiri, pengujian menurut Dasar 45 itu sebenarnya ada dua gitu. Kalau kita membaca secara sistematis. Yang pertama, pengujian itu dilakukan secara internal ketika kita bicara pasal 18. Pasal 18 ayat 6 ayat 7 atau kita bicara tentang pemerintahan daerah. Di pasal 18 ayat 6 ayat 7 itu memang tidak ditemukan sama sekali ada kewenangan pengujian peraturan daerah misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita membaca turunan dari pasal 18 khususnya pasal 7 ayat 7-nya yang mengatakan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang, lalu kemudian kita ada Undang-Undang 23. Dari Undang-Undang 23 itu kemudian menurunkan mekanisme pembentukan peraturan produk hukum di daerah. Lalu kita menemukan adanya Permendagri 80 tahun 2015 yang juga sudah mengalami perubahan gitu. Dalam konteks pemerintahan daerah, pola pengujiannya itu menjadi dua gitu. Ketika kita bicara perda, yang pertama tunduk pada rezim pengujian executive review atau pengujian secara internal, sedangkan yang kedua ketika bicara penilaian atau pengujian perda maka juga tunduk pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang itu adalah merupakan judicial review atau eksternal, pengujian secara eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang Dasar 45, kalau Mahkamah Agung tadi saya ungkapkan di awal itu betul-betul pengujiannya adalah terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang itu artinya seluruh peraturan yang di bawah undang-undang yang berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 yang ada peraturan undang-undang atau Perpu, lalu kemudian PP, lalu ada Perpres, lalu ada Perda, itu merupakan kewenangan di Mahkamah Agung gitu. Sedangkan di pasal 7 ayat 1 huruf A-nya itu kewenangan pengujian undang-undang itu adalah tunduk pada pasal 24B ayat 1. Itu berada pada kekuasaan di Mahkamah Konstitusi. Dari sisi bentuk pengujian,
pengujian undang-undang itu mengenal dua gitu. Jadi kalau tadi kita bicara dari sisi organnya, organ yang pengujinya, yang berikutnya adalah bentuk pengujiannya. Bagaimana sih bentuk pengujiannya? Ada dua. Kalau kita membaca di dalam PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005, maka kita akan menemukan di sana yang juga merupakan turunan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi gitu ya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 tahun 2003. Di situ dikenal ada dua model pengujian. Satu pengujian formil, yang kedua pengujian material. Ketika bicara pengujian formil, maka pengujian formil itu adalah menguji apakah satu peraturan, satu undang-undang itu dibentuk sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang diatur dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Batu ujinya tentu adalah prosedur itu sendiri. Di mana gitu? Tentu kita balik kepada Undang-Undang Dasar 45. Di mana itu kita bisa buka di pasal 22 yang menurunkan adanya tentang undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dengan undang-undang. Disitulah kemudian prosedur batu uji yang menjadi tolok ukur apakah undang-undang itu secara formil dibentuk sesuai dengan prosedur yang benar atau tidak, itu bisa ditemukan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diubah terakhir kemarin, diubah pertama dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Yang kedua, ada pengujian material. Kalau pengujian formil itu menguji prosedur atau mekanisme, tata cara, teknis itu dilakukan, misalnya absennya benar tidak yang hadir, jumlahnya quorum atau tidak gitu, keterlibatan masyarakat dilaksanakan atau tidak misalnya. Kalau ketika bicara material yang diuji adalah pasal atau substansi. Apa saja? Ya tentu seluruh substansi dari undang-undang itu sendiri. Batu ujinya apa? Ya konstitusi. Atau kita sebut Undang-Undang Dasar 45. Jadi bisa dia bentuk pasal, dia berupa ayat, dia berupa huruf, atau merupakan prasakata saja atau kata saja gitu. Misalnya terkait makna demokratis misalnya, yang diuji adalah kata demokratisnya saja. Itu tidak persoalan, memang seperti itu gitu. Jadi teknis atau standar-standar yang bisa dijadikan diuji atau dimohonkan untuk dinilai pengujian, dinilai keabsahannya atau konstitusionalitasnya itu adalah bisa satu undang-undang penuh, bisa pasal saja, bisa ayatnya, atau bisa huruf dari ayat itu sendiri gitu. Balik lagi, batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga ketika putusan atau ketika permohonan seorang pemohon, ketika pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu akan berbeda ketika diktum disusun gitu. Jadi diktum antara permohonan formil dengan permohonan material itu berbeda. Kalau permohonan formil ketika dikabulkan permohonannya itu akan berdampak pada tidak berlakunya undang-undang itu secara 100% gitu. Jadi kalau dalam pengujian formil dikatakan bahwa menyatakan undang-undang ini tidak sesuai dengan pembentukan prosedur pembentukan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, maka dengan demikian satu undang-undang itu akan tidak berlaku gitu, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan kalau pemohon itu mengajukan adalah judicial review yang sifatnya material, maka permohonan itu ketika dikabulkan, diktumnya itu atau amar putusan, maaf bukan diktum ya, diktum permohonan. Amar putusannya itu akan mengatakan kalau undang-undang itu dinyatakan seluruhnya untuk bertentangan dengan undang-undang dasar, maka satu undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi kalau kemudian hanya pasalnya atau ayatnya atau huruf atau bagian dari ayat itu, maka tentu yang akan dikatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap itu adalah bagian pasal, bagian ayat atau bagian dari ayat itu sendiri. Saudara sekalian, setelah kita bicara sedikit banyak tentang pengertian, pemahaman, bentuk, maka kita sekarang saatnya bicara siapa sih yang bisa mengajukan permohonan gitu. Jadi
legal standing. Taruhlah kita sebut sebagai legal standing gitu. Atau siapa saja yang boleh mengajukan permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar MK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di pasal 51, maka kita akan menemukan di sana yang menjadi atau orang atau pihak yang menjadi pemohon itu adalah ada 4 macam. Orang perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya kalau kita sebut orang, ya tentu yang kita obrolkan orang yang warga negara Indonesia, punya KTP, kira-kira seperti itu gitu. Punya KTP orang Indonesia, lalu kemudian ya bukti sederhananya KTP lah untuk warga negara Indonesia itu gitu. Kalau itu merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, bisa jadi dia dosen misalnya, ada perkumpulan dosen, ada asosiasi dosen hukum acara Mahkamah Konstitusi misalnya. Ada asosiasi dosen hukum tata negara misalnya. Itu adalah orang yang bisa dikategorikan, kelompok orang, perkumpulan orang yang bisa dikategorikan sebagai pemohon sepanjang dia bisa membuktikan bahwa memang kalau organisasi sebagai pemohon itu dia harus bisa dibuktikan, misalnya ada ADRT-nya, ada pengurusnya gitu, ada SK seperti itulah gitu ya. Kita permudah seperti itu. Yang kedua, legal standing yang kedua itu adalah masyarakat hukum adat. Nah, yang kedua masyarakat hukum adat dengan kualifikasi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Jadi masyarakat hukum adat itu kualifikasinya lebih sulit gitu ya ketika bicara yang terkait dengan kedudukan dia sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti kita akan berbicara lebih panjang ke depan ketika bicara itu. Yang ketiga, badan hukum publik atau badan hukum perdata. Misalnya koperasi, misalnya perusahaan, misalnya CV, PT, atau BUMD misalnya, BUMN misalnya. Itu bicara badan hukum publik atau badan hukum privat. Yang keempat, lembaga negara. Nah, kalau kita membaca lembaga negara dalam pasal 24C ayat 1 itu, lembaga negara itu ada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi spesifik gitu. Jadi spesifik. Disebut lembaga negara itu dalam konteks pengujian sebagai pemohon dalam pengujian itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, ya berarti tidak. Tetapi dalam perkembangan kemudian ini mengalami penafsiran lebih dari sekedar dia harus diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 kewenangannya. Gitu. Karena kenyataannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak semua organ negara itu diberikan kewenangannya gitu. Disebutkan kewenangannya apa, lalu kemudian namanya organnya apa gitu. Tidak juga semua seperti itu. Kalau ketika bicara DPR, ya jelas kewenangannya. Ketika bicara KPU, jelas. Tapi ketika bicara polisi, itu persoalan gitu. Itu persoalan. Karena memang tidak disebutkan kewenangan secara detail misalnya gitu ya. Atau lembaga yang lain yang secara konstitusi itu disebutkan kewenangannya itu ada organ tetapi tidak disebutkan kewenangannya secara detail. Hanya disebut misal KPK. KPK tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi mereka bisa menjadi pihak dalam perkembangan ketika melakukan judicial review terhadap undang-undang. Terhadap undang-undang yang justru itu bicara tentang kewenangan mereka. Bagaimana legal standing itu sendiri gitu? Kalau tadi kita hanya menyebut orangnya atau pihaknya. Ada syarat-syarat, ada dua kualifikasi seseorang atau pemohon itu bisa memiliki legal standing sebagai pemohon dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, apakah pemohon itu atau yang 4 itu ya, itu mempunyai atau menganggap bahwa dirinya telah dirugikan karena berlakunya satu undang-undang. Jadi kalau saudara-saudara secara pribadi sebagai mahasiswa misalnya mengklaim dirugikan misalnya
untuk masuk perguruan tinggi itu dinyatakan harus, misalnya ya ini, untuk masuk S2 misalnya disyaratkan TOEFL tertentu, misalnya. Ini sebut seperti itu. Apakah syarat yang dibuat ini adalah sudah sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Dasar 45 atau tidak gitu. Misal kalau ada undang-undang seperti itu gitu ya. Ternyata undang-undangnya sendiri misalnya tidak mengharuskan TOEFL, tapi aturan pelaksananya mengharuskan Anda harus pakai TOEFL misalnya, harus lulus dengan IPK tertentu agar masuk. Kalau Anda keberatan, Anda bisa mengajukan pengujian gitu. Tapi tentu yang kita uji adalah undang-undangnya. Undang-undang tentang pendidikan. Berlaku undang-undang itu mengakibatkan atau menimbulkan kerugian kepada 4 organ itu, orang perorangan, warga negara orang perorangan, MHA, masyarakat hukum adat gitu, lalu kemudian badan hukum publik privat atau lembaga negara. Atau misalnya ketika pemerintah mengesahkan undang-undang, taruhlah kita sebut undang-undang Cipta Kerja misalnya gitu ya. Kalau pemerintah daerah mengklaim dirinya, merasakan dirinya bahwa dia dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dia bisa menjadi pemohon dalam pengujian itu. Karena menganggap ada kewenangan-kewenangan daerah yang kemudian itu ditarik gara-gara adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini hanya contoh gitu, bahwa itu bisa dilakukan karena harus bisa terpenuhi kualifikasi benar tidaknya kerugian itu atau potensi kerugian. Jadi benar tidak ada kerugian atau potensi kerugian kalau undang-undang itu dilakukan. Yang kedua, hak atau kewenangan dimaksud dianggap telah dirugikan. Jadi telah dirugikan. Undang-undang itu berlaku, dirugikanlah dia. Telah dirugikan. Gitu. Maka dia bisa menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Yang ketiga, adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon. Jadi kalau tadi kita bicaranya ini dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya undang-undang, maka yang ketiga itu harus bisa dibuktikan bahwa memang betul hak itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Di mana kita bisa katakan bahwa itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45? Ya kita lihat di Undang-Undang Dasar yang terkait dengan bab hak asasi manusia. Ya tentu turunannya lihat juga tuh Undang-Undang 39-nya ketika bicara tentang HAM atau hak-hak konstitusional masyarakat dalam ketika berhadapan dengan kekuasaan. Yang keempat, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang. Ini berpotensial dengan cara berpikir wajar gitu. Jadi kerugiannya itu potensi kerugiannya itu dilakukan dengan perhitungan yang wajar, bukan kalau bahasa orang Lampung itu bukan seago-ago begitu ya, bukan sesuka-suka menilai ini rugi, pokoknya rugi gitu. Ya enggak seperti itu, tetapi harus bisa diperhitungkan secara patut, secara wajar. Kalau ini diberlakukan, maka kita akan mengalami kerugian gitu. Yang terakhir, setelah berpikir secara wajar, bukan seago-ago, bukan sesuka-suka, legal standing yang harus dibuktikan oleh pemohon dalam pengujian undang-undang itu adalah ada kausa perban, ada hubungan sebab akibat gitu, atau kausa perban, hubungan sebab akibat antara kerugian pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Kalau tidak ada kerugian secara langsung, ya nggak usah ngapain gitu. Jadi kalau jadi provokator ya Anda nggak perlu jadi pemohon dalam pengujian, karena provokator tidak masuk dalam kualifikasi pemohon, hanya mendorong-dorong orang. Saya rugi nih gitu. Saya mau mencalonkan ternyata saya tidak bisa gitu. Karena udah 2 kali jadi kepala daerah misal gitu ya. Itu hanya contoh-contoh saja gitu. Lalu kemudian pertanyaan sekarang, kalau tadi kita sudah bisa membuktikan legal standing kualifikasinya harus 2 itu gitu, secara objektif, secara subjektif. Yang berikutnya kita akan bicara siapa sih masyarakat hukum adat itu gitu. Masyarakat hukum adat itu kalau ada satu undang-undang yang dianggap oleh pemohon, oleh MHA ya, itu dirasa merugikan atau berpotensi terjadinya kerugian kalau undang-undang itu diberlakukan gitu atau tetap berlaku, misalnya undang-undang kehutanan misal gitu ya, pengelolaan kehutanan, perlindungan lingkungan hidup misal ini.
Kalau masyarakat hukum adat itu mengklaim bahwa dengan pola hanya membagi hutan itu antara hutan negara saja, misalnya hutan negara dan bukan hutan negara, lalu tidak diakui adanya hutan adat misalnya, masyarakat bisa menggugat tuh, masyarakat hukum adat bisa menggugat. Yang terpenting masyarakat hukum adat itu harus bisa dibuktikan. Jangan ini mah orang dari mana gitu ya, masuk ke Lampung, tinggal di Lampung lalu mengklaim tinggal di situ seolah-olah dia orang masyarakat hukum adat. Nah, kasus di perbatasan arah Palembang sana misalnya di register itu kan ada yang aneh gitu. Masa orang-orang yang punya latar belakang berbeda dengan orang Mesuji misalnya, tapi dia mengklaim sebagai masyarakat adat dari Mesuji yang harusnya mereka mempunyai hak atas hutan di register itu misal. Itu harus dibuktikan gitu. Jangan sampai kemudian justru ditemukan ternyata dia bukan orang situ gitu. Bagaimana dia mengklaim sebagai MHA sementara dia sendiri dari namanya udah enggak gitu kan. Misal ini hanya contoh, ini hanya contoh bahwa yang seperti itu ada praktek di lapangan gitu. Kalau kita membaca syarat dalam PMK misalnya atau syarat dalam Undang-Undang MK di pasal 51 ketika berbicara masyarakat hukum adat dan PMK 5 tahun 2006 itu gitu ya. 6 tahun 2005, maka di sana jelas dikelirkan gitu. Masyarakat hukum adat itu dia harus sepanjang dia masih hidup dan dia tidak bertentangan dengan NKRI. Kalau MHA-nya itu menghendaki lepas dari NKRI, ya tidak bisa dikualifikasikan sebagai masyarakat hukum adat. Ada beberapa putusan MK yang sudah memberikan kualifikasi yang bisa dilekatkan syarat-syarat kepada MHA agar dapat mengajukan atau menjadi pihak dalam permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Di beberapa undang-undang masyarakat hukum adat itu mempunyai kualifikasi yang kadang kita menjadi heran bin aneh gitu karena berbeda. Misal di Undang-Undang Pemda, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang SDA, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu ada disparitas ya, ada perbedaan ketika memahami atau menempatkan siapa itu disebut MHA. Makanya putusan-putusan MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat itu yang menjadi jurisprudensi siapa yang berhak diklaim sebagai masyarakat hukum adat dan punya kedudukan dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Yang setelah MHA kita bicara tentang badan hukum. Nah, badan hukum itu ada syaratnya. Jadi ada syaratnya 4 gitu. Jadi jangan seago-ago badan hukum itu seperti apa gitu. Yang pertama, mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Jadi mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di hukum publik. Lalu mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Tetapi ada juga badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik gitu. Ada juga badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya menjalankan aktivitas di bidang perdata. Koperasi, ya perusahaan-perusahaan lah gitu ya, gampang sederhananya itu ya. Itu kualifikasi, ada 4 model badan hukum yang keempatnya ini bisa menjadi pemohon, menjadi pihak dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan ke hukum acara dalam konteks pengujiannya. Bagaimana sih membuat permohonan itu? Nah, ini membuat permohonan. Jadi membuat permohonan itu dalam pengujian tidak seperti kita memohon petunjuk gitu. Atau kepada YTH dengan hormat untuk menghadiri acara. Mohon menghadir, bukan seperti itu. Tetapi ada standar-standar khusus yang memang dibuat bahwa ini adalah standar judicial dalam membentuk permohonan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ketika dari sisi permohonan itu adalah permohonan substansif atau substansi permohonan gitu ya. Maka ketika berbicara atau ketika akan menulis permohonan pengujian undang-undang, saya sudah jelaskan tadi sebenarnya ini
Kalau yang dimohonkan itu adalah pengujian material, gitu. Ini pengujian material, ada 3 yang harus dituliskan dalam permohonan. Tentu kalau bagian atas kan kepada Ketua MA kan, seperti Mahkamah Konstitusi maksudnya, Ketua MK di Jalan Merdeka Barat gitu ya. Yang pertama harus dijelaskan ketika seorang itu membuat permohonan adalah legal kewenangan MK. Apakah dalam pengujian ini MK berwenang atau tidak? Silakan saudara-saudara membuat itu gitu. Banyak di Mahkamah Konstitusi GoID itu Anda ambil aja klik putusan, lalu di sana akan muncul direktori putusan, lalu Anda buka aja putusan nomor berapapun, maka pada bagian awal selalu putusan itu setelah bagian kepalanya, lalu kemudian di bawahnya bicara tentang kewenangan. Setelah kewenangan akan bicara tentang legal standing pemohon, dan juga di dalamnya menguraikan kondisi satu subjeknya siapa, lalu kondisi objektif atau kerugian yang terjadi akibat berlakunya undang-undang. Yang ketiga, dalam permohonan itu uraikan apa alasannya gitu. Kenapa dia merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Ketika permohonan ini adalah permohonan material, pengujian material, maka ketika membuat petitum atau membuat permohonan di bagian akhirnya itu adalah 3. Ada 3. 1. Mengabulkan permohonan, menyatakan undang-undang, pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini akan terlihat perbedaannya ketika saudara-saudara membuat antara permohonan dalam judicial review yang sifatnya material dan sifatnya formil. Di dalam permohonannya akan berbeda gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana teknis pembentukan permohonan itu, lalu membedakan antara ini material atau formil, termasuk diktumnya atau amar permohonan yang hendaknya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada bagian selanjutnya kita akan bicara tentang alat bukti. Nah, jadi kalau mengajukan permohonan tentu harus juga disertai dengan alat bukti. Kalau saudara-saudara membaca Undang-Undang MK dan juga PMK 6 2005 itu, di sana dijelaskan kapan misalnya permohonan itu ditulis dalam bahasa Indonesia, dibuat dalam rangkap 12, lalu kemudian dilampirkan dengan alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Nah, pertama, alat bukti kalau kita membaca Undang-Undang MK, PMK juga gitu, maka kita akan menemukan ada 6 jenis alat bukti. 1, ada surat atau tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Ini setelah ada putusan MK. Kalau sebelum ada putusan MK ketika bicara tentang alat bukti ini, dulu orang bisa mengajukan alat bukti apapun gitu. Bahkan alat bukti tertulis yang diambil dengan cara mencuri itu bisa digunakan. Tapi setelah ada putusan MK, alat bukti itu ketika alat bukti itu adalah bentuk tertulis atau surat, itu harus alat bukti itu memang legal cara perolehannya. Misalnya tidak dengan cara mencuri gitu, tidak cara tipu-tipu. Yang kedua, keterangan saksi. Keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan didalaminya sendiri. Dialami ya. Dialami. Jangan membuat saksi katanya. Anda lihat, Anda dengar. Oh dengar, di mana? Kata siapa? Oh kata si Anu, kata si B. Itu enggak seperti itu. Saksi itu harus berada pada titik di mana pada tempat kejadian atau sekitar tempat kejadian sehingga dia bisa menyaksikan, mendengar, dan mengalami proses itu gitu, bahwa dia mengalami itu sendiri gitu. Yang ketiga, keterangan ahli. Nah, berbeda dengan 2 yang pertama, keterangan ahli itu tidak harus gitu ya. Jadi keterangan ahli itu tidak harus dia ada, bisa jadi dianggap tidak membutuhkan keterangan ahli, yang nggak perlu ada ahli. Nah, ketika bicara tentang keterangan ahli ini, keterangan ahli itu bisa diajukan oleh pemohon, bisa pihak terkait, misal DPR yang memberikan keterangan, bisa dari pemerintah, mereka membutuhkan ahli, itu bisa dilakukan gitu. Atau hakim sendiri, misal majelis hakimnya membutuhkan ahli untuk mendapat informasi tentang ini, maka bisa jadi majelis hakim itu yang mengundang ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Yang keempat, ada keterangan pemohon. Jadi keterangan pemohon, alat bukti termasuk dalam alat bukti itu ada keterangan pemohon, presiden atau pemerintah, DPR dan atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung. Pihak terkait langsung itu misal ketika kita bicara tentang undang-undang yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan misalnya. Siapa yang pihak terkait langsung? Misalnya kita sebut organisasi kemasyarakatan, dalam bahasa yang umum kita sebutkan NGO gitu ya. Organisasi non-government organization gitu ya. Organisasi non-pemerintahan ini adalah pihak yang terkait. Bisa jadi karena menganggap syarat-syaratnya misalnya ternyata itu merugikan keberadaan NGO itu, maka bisa jadi menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan. Yang kelima, adanya petunjuk dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti. Jadi ada petunjuk gitu ya. Jadi petunjuk ini bisa digunakan karena dia mempunyai ketersesuaian dengan satu rangkaian, satu peristiwa itu gitu. Dan yang terakhir, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronika dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Atau kita gampangnya, alat bukti yang terakhir ini adalah alat bukti yang tersimpan secara elektronik, misalnya di hard disk Anda, di flash disk, di kamera, di handphone. Itu adalah alat bukti yang terakhir. Nah, dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi itu ada dikenal dua gitu. Ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan persidangan. Kalau pemeriksaan pendahuluan kita biasa mengenal, kalau saudara-saudara praktek beracara atau mengambil mata kuliah hukum acara tata usaha negara atau hukum acara perdata misalnya, saudara bisa mengenal ada pemeriksaan pendahuluan itu dismissal misalnya. Kalau dalam tata usaha negara, atau pemeriksaan pendahuluan untuk proses perdamaian dalam kasus perdata misalnya. Itu adalah dalam satu rangkaian. Di Mahkamah Konstitusi juga sama gitu, satu rangkaian yang merupakan pemeriksaan dari proses membuktikan benar atau tidaknya terjadi kerugian itu gitu. Terjadinya pelanggaran atas berlakunya undang-undang. Pemeriksaan pendahuluan itu adalah hakimnya hakim panel sebanyak-banyaknya 7 gitu ya. Tujuannya itu memberikan nasihat, menginformasikan ada kekurangan. Jadi yang diperiksa itu kelengkapan permohonannya, bicara baik kewenangannya, kedudukan MK, lalu kemudian kedudukan pemohon dan apa sih pokok permohonan. Kalau ternyata masih dianggap kurang, ya disarankan oleh hakim panel pada pemeriksaan pendahuluan itu kemudian untuk dilengkapi. Termasuk dalam proses pemeriksaan pendahuluan itu adalah terkait tertib persidangan. Jadi diingatkan tuh persidangannya gitu. Kalau misalnya sidang itu dilaksanakan secara video konferen dari ruang sidang jarak jauh yang kerjasama dengan MK misalnya persidangannya di ruang sidang Pikon yang ada di Fakultas Hukum misalnya pemohonnya atau saksinya atau ahlinya ada di mahkamah, ada di sini misalnya, maka itu diinformasikan oleh hakim panel yang memeriksa pada proses pemeriksaan pendahuluan. Setelah proses pemeriksaan pendahuluan itu kemudian dilengkapi misalnya, sudah dilengkapi, baru kemudian dimasukkan dalam buku register perkara Mahkamah Konstitusi, baru mendapat nomor register. Kalau sudah mendapat nomor register itu, baru kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi akan menentukan siapa majelis hakim yang akan memeriksa perkara itu gitu ya. Nah, setelah terbentuk hakim, lalu kemudian proses ditentukan jadwal sidangnya misal dan seterusnya, lalu kemudian ada pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ini nanti saudara-saudara sekalian secara praktik di sana nanti ada pemeriksaan pokok permohonan, alat bukti, mendengarkan keterangan presiden, pemerintah, DPR, keterangan saksi, keterangan ahli, lalu kemudian mendengar keterangan pihak terkait kalau memang ada, kalau tidak ya tidak masalah gitu. Lalu pemeriksaan rangkaian data, keterangan atau kita sebut bukti lain menjadikan petunjuk yang dapat dijadikan petunjuk. Yang terakhir, pemeriksaan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan sebagaimana alat bukti yang dimaksudkan pada bagian terdahulu. Nah,
Siapa sih dalam konteks adanya pihak terkait dalam pengujian undang-undang? Apa yang dilakukan oleh pihak terkait? Pihak terkait itu bisa memberikan keterangan lisan dan atau tulisan, bisa mengajukan pertanyaan kepada ahli dan atau saksi ke dalam proses persidangannya. Lalu kemudian pihak terkait juga bisa mengajukan ahli dan atau saksi sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili. Jadi misal dari pemohon, dari pemerintah, dari DPR sudah ada ahli, tapi pihak terkait menganggap belum terwakili. Lalu pihak terkait mengajukan kepada mahkamah agar kami juga bisa mengajukan permohonan, kami juga bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli yang akan diperiksa atau memberikan keterangannya gitu. Yang terakhir, pihak terkait itu menyampaikan simpulan akhir secara lisan ataupun tulisan. Nah, saudara sekalian, kalau proses persidangan ini sudah berakhir, maka kemudian tentu majelis hakim melakukan RPH, rapat permusyawaratan hakim. Ini rapat permusyawaratan hakim ini yang diobrolkan adalah ketika, kalau ini obrolannya ya secara internal di dalam Mahkamah Konstitusi lah gitu ya. Bukan, ini sekedar kita harus tahu itu secara teoritis ini, secara normatif ini yang diatur. Prakteknya tentu bisa jadi tidak sepenuhnya dia prosesnya harus seperti apa gitu, seperti ini, tetapi dalam praktek bisa jadi dia lebih fleksibel polanya. Tetapi tentu ketika bicara tentang RPH ini ya sifatnya adalah tertutup. Kita tidak bisa ikut menguping atau menanyakan, termasuk bisa nggak tahu bagaimana kondisi kejiwaan, suasana kebatinan dalam proses RPH, ya tidak gitu. Itu wilayah yang sifatnya tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Bukan putusannya. Kalau membacakan putusan kan terbuka untuk umum. Nah, di dalam RPH ini tentu yang diobrolin adalah sebelum ada putusan sampai kemudian pembagian putusan gitu ya, penunjukan hakim yang bertanggung jawab membuat draft atau sebagai drafter ketika akan dibuat putusan. Termasuk pembagian siapa yang membaca apa dari halaman berapa, itu ditentukan dalam RPH internal di dalam majelis. Saudara sekalian, yang terakhir obrolan kita terkait hukum acara pengujian undang-undang ini adalah putusan. Nah, di bagian awal saya sudah menyampaikan permohonan antara judicial review yang sifatnya formil dan permohonan yang sifatnya material itu berbeda gitu. Tetapi pada intinya akan bermuara pada putusan, dan putusan ini pun akan berbeda secara substansi. Ketika bicaranya adalah permohonan formil, tentu akan berbeda isi dari putusan itu ketika bicaranya adalah permohonan material. Nah, kalau permohonan itu ternyata tidak memenuhi syarat formil, legal standingnya tidak terpenuhi misalnya gitu ya, ini bukan kewenangan MK misalnya gitu, maka permohonan itu tidak dapat diterima atau kita biasa menyebut DNO, gitu ya, DNO. Yang kedua, model permohonan yang kedua, permohonan itu adalah mengabulkan. Nah, kalau permohonan itu mengabulkan, tentu yang diobrol, yang dituliskan itu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 45, dan dinyatakan materi muatan dan atau bagian asal di ayat yang maksud itu tidak mempunyai hukum yang mengikat. Dalam hal kalau permohon itu bisa mendalilkan bahwa alasan-alasannya itu bisa terpenuhi, itu betul terjadi kerugiannya gitu. Kira-kira itu yang diobrolin gitu ya. Yang berikutnya, permohonan apa itu menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, lalu kemudian menyatakan kalau dia adalah terkait permohonannya permohonan formil, maka kalau permohonan formil, putusannya itu akan mengatakan mengabulkan, lalu menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45.
Dengan amar seperti ini, maka putusan MK di bagian akhir tentu akan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau material itu hanya pasal atau bagiannya saja yang dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketika permohonan formil, satu undang-undangnya itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu teorinya. Dalam praktek, putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan secara formil itu tidak terpenuhi, tetapi dinyatakan bertentangan kalau dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Atau secara dalam praktek kita menyebut dalam perkembangan kemudian, ternyata selain ada permohonan dikabul, lalu permohonan ditolak, lalu permohonan tidak dapat diterima, kita juga mengenal dalam praktek adanya permohonan yang sebagian diterima gitu. Atau kita biasa menyebut konstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu adalah jadi dia inkonstitusional bersyarat gitu ya. Dia konstitusional bersyarat. Kalau 2 tahun dia tidak dipenuhi perbaikannya, maka dia apa yang diperintahkan putusan itu, maka dia dinyatakan tidak memenuhi, dia dinyatakan bertentangan dengan Undang Dasar 45 untuk selamanya gitu. Tapi kalau 2 tahun diperbaiki, dia menjadi tidak bertentangan. Yang terakhir menyatakan permohonan pemohon ditolak ini karena alasan ataupun dasar-dasarnya yang dijadikan permohonan pemohon itu tidak dapat dibuktikan gitu. Atau dalam istilah lain, putusan ini menyatakan undang-undang yang diujikan itu tidak bertentangan baik secara substansi ataupun prosedur pembentukannya. Pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang itu berlaku sejak tanggal dibaca. Putusan MK itu berlaku mulai saat dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum. Jadi dalam Undang Dasar 45 itu kan disebutkan yang putusannya bersifat final gitu ya. Bersifat final dan mengikat gitu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa ada organ atau kekuasaan hakim yang lain atau kekuasaan negara yang lain yang dapat menguji atau dilakukan banding. Kalau di PN kan ada banding, kalau banding gak puas ada kasasi. Kasasi tidak juga merasa keadilan tercapai, dia melakukan PK, melakukan peninjauan kembali misalnya. Yang kedua, putusan MK itu sifatnya orga omnes. Jadi kalau putusan pengadilan biasa itu hanya mengikat para pihak yang terlibat, terpidana gitu ya, tersangka, terdakwa jadi terpidana. Kalau dalam putusan MK itu tidak cuma pemohon gitu, tapi seluruh orang Indonesia. Pemohon, DPR, pemerintah, pihak terkait itu terikat untuk melakukan putusan itu gitu. Jadi tidak ada lagi mengatakan kami pemerintah, masa kami mau tunduk sama putusan MK, itu nggak benar gitu. Putusan MK kalau sudah dibacakan ya harus tunduk, siapapun tidak boleh tidak mengatakan nggak mau. Yang ketiga, putusan MK itu tidak berlaku surut. Jadi semua yang sudah terjadi pada saat kemarin itu tetap berlaku gitu. Jadi yang sudah terjadi itu tetap berlaku, sementara yang ke depan itu yang kemudian tidak bisa diberlakukan. Yang sudah terjadi, jadi hukum yang dibaca MK itu yang tidak menyentuh yang kemarin gitu. Yang kemarin dianggap berdasarkan hukum yang ada karena memang undang-undangnya belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat gitu, tapi masih berlaku. Dia berlakunya ke depan. Yang keempat, putusan MK itu ditempatkan dalam berita negara. Ini berita acara negara, berita negara gitu, lembar ya. Kalau kita dalam undang-undang kan ada lembar negara, maka untuk putusan MK ditempatkan dalam berita negara. Dan yang terakhir, salinan putusan itu diserahkan kepada pemohon, diserahkan kepada DPR, DPD, Presiden atau pemerintah, serta Mahkamah Agung. Kenapa? Karena ini dalam rangka menyebutkan yang tadi. Karena sifatnya orga omnes, maka selain para pihak juga kepada
pembuat undang-undang yang terlibat dalam pembuatan undang-undang itu gitu, termasuk Mahkamah Agung. Karena bisa jadi putusan ini itu juga di Mahkamah Agung sedang ada judicial review gitu terkait dengan undang-undang ini. Oke, saudara sekalian, demikian obrolan kita pada hari ini. 1 jam hampir kita ngobrol tentang pengujian hukum acara, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Saya percaya kita tidak akan selesai dalam 1 jam karena sebenarnya ini hanya pengantar obrolan, pengantar perkuliahan bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Apalagi bagian ini adalah membutuhkan praktek. Apalagi dan praktek itu adalah salah satunya, buktinya adalah adanya permohonan yang dibuat oleh para mahasiswa sebagai salah satu tugas dalam proses perkuliahan ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.